Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Muhammad Ramin, bicara tentang teori permintaan Islami. Permintaan Islami adalah pemakaian barang atau jasa halal yang bersumber dari uang yang halal dengan memperhatikan istihad atau penghemat, menghindari israf, royal atau berlebihan, serta mengeluarkan ziswaf, zakat infak sedekah dari barang yang dikonsumsi tersebut. Nah, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hasrat atau keinginan terhadap suatu barang. Ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa. Dan yang hukum permintaan yang umum adalah jumlah barang atau jasa yang diminta bertambah jika harga turun dan akan berkurang jika harga naik pada periode tertentu. Nah, dengan ketentuan ceteris paribus. Ini yang dikemukakan oleh Alfred Marshall dalam buku Principle of Economics. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua adalah selera, yang selanjutnya adalah pendapatan dan zakat, yang keempat adalah jumlah penduduk, yang kelima adalah harapan atau ekspektasi, dan yang terakhir adalah harapan barang lain yang berhubungan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis permintaan. Berdasarkan daya beli, permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Jika berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan ada dua, permintaan secara individu dan permintaan secara kelompok. Permintaan efektif yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang diikuti dengan daya beli atau kemampuan bayar. Contoh, seorang konsumen mempunyai uang sebesar Rp60.000. Ia ingin membeli gula sebanyak 6 kilo. Setelah sampai di toko, ternyata gula 1 kilo seharga Rp8.000. Orang tersebut memiliki kemampuan membeli hanya 6 kilo gula. Permintaan potensial yaitu permintaan terhadap suatu barang tetapi belum diikuti dengan pelaksanaan pembelian. Contoh, seorang pelajar ingin membeli sebuah handphone seharga Rp1.500.000. Ia memiliki uang tabungan sebesar Rp2.000.000. Jadi, pelajar tersebut memiliki kemampuan, tetapi karena ia memiliki kebutuhan mendesak, ia tidak jadi merealisasikan permintaan tersebut untuk membeli sebuah handphone. Yang ketiga adalah permintaan absolut, yaitu permintaan terhadap suatu barang yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut. Contoh, seorang ibu rumah tangga ingin membeli sebuah mesin cuci dengan harga Rp1.500.000, tetapi ia hanya memiliki uang Rp500.000, sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk membeli mesin cuci tersebut sesuai dengan harganya. Selanjutnya adalah pengertian tentang permintaan individu, yaitu permintaan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah permintaan pasar atau kolektif, yaitu permintaan yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang. Kita memasuki slide selanjutnya adalah kurva permintaan dapat digambarkan dalam bentuk grafik yang sering disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara barang dan jasa yang diminta. Contoh situasi ada A, B, C, D, E, harga per kilo 2.700 sampai dengan 2.300. Jumlah yang diminta 50 kg sampai dengan 90 kg.
Di sini digambarkan sebagai kurva permintaan adalah garis antara yang vertikal yang berdiri ke atas itu P atau disimbolkan dengan Y, dan yang horizontal itu disimbolkan dengan Q atau X. Fungsi permintaan. Sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara berbagai kemungkinan jumlah barang yang diminta dengan berbagai kemungkinan tingkat harga. Hubungan kedua variabel dinyatakan sebagai Q adalah fungsi dari P. Nah, dirumuskan Q D sama dengan A plus BP dengan ketentuan B kurang dari 0. Contoh fungsi permintaan. QD 50 min setengah P. Kurva permintaannya dapat digambarkan pada ilustrasi gambar 1 kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan digambarkan dengan anggapan ceteris paribus. Masih ingat kan apa artinya? Jika faktor-faktor lain berubah, maka kurva permintaan juga akan mengalami perubahan. 1. Perubahan harga. Perubahan harga akibat perubahan permintaan, yaitu jika harga naik, maka jumlah permintaan akan berkurang. Kurva akan bergeser ke kiri. Yang B, jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik, maka akan bergeser ke kanan. Contoh 1 diilustrasikan pergeseran kurva permintaan akibat perubahan dari pergeseran kurva permintaan akibat harga barang. Yang kedua adalah perubahan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan mengakibatkan perubahan permintaan. Jika pendapatan masyarakat naik, maka jumlah permintaan akan bertambah dengan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sedangkan jika pendapatan masyarakat turun, maka jumlah permintaan akan berkurang dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.